Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara semuanya. Selamat memperingati hari kematian Tuhan kita, Tuhan Yesus. Diperingati dan disebut Jumat Agung. Karena memang Kristus mati bagi kita, menyelamatkan kita, menebus kita. Ibu Bapak Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Padahal kalau saya belajar sejarah, ada begitu banyak jenis hukuman mati. Di banyak negara menerapkan hukuman mati dengan berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda macamnya. Ada yang menerapkan hukuman dipancung, itu terdengar kejam bagi kita. Ada juga yang menerapkan hukuman di mana seseorang lehernya dipotong. Ada juga yang menerapkan hukuman gantung. Ada juga yang menerapkan hukuman ditembak. Dari zaman modern ini ada juga hukuman mati yang dilakukan dengan cara mati disuntik. Ada begitu banyak hukuman mati di dunia ini. Tetapi menurut sejarah, semuanya sepakat bahwa hukuman mati yang paling kejam, hukuman mati yang paling mengerikan, hukuman mati yang paling menakutkan sekaligus paling menghinakan, itu adalah hukuman salib. Tidak ada hukuman mati semengerikan hukuman salib. Tidak ada sekejam semenyakitkan salib. Bahkan tidak ada yang begitu menghinakan selain salib. Dan Yesus memilih mati dengan hukuman paling kejam yang ada di dunia. Ibu Bapak Saudara semuanya, saya kesempatan pagi hari ini ingin tunjukkan kepada saudara tentang fakta-fakta betapa mengerikannya cawan penderitaan yang harus diminum oleh Tuhan Yesus, salib yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya hari ini kita akan memaknai sengsara Tuhan Yesus di atas kayu salib. Boleh klik lagi? Saudara-saudara, yang pertama di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44, ini bicara tentang Yesus memulai di dalam segala pergumulannya hingga akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan awal pergumulan Tuhan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Beberapa orang meremehkan akan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Beberapa orang berpikir bahwa hukuman yang paling mengerikan itu hanya ketika Yesus di atas kayu salib tergantung. Tetapi sesungguhnya tidak hanya ketika Yesus berada di atas kayu salib. Bahkan ketika berada di Taman Getsemani itu sesungguhnya juga pergumulan yang sangat berat, pergumulan yang sangat besar. Buktinya apa? Alkitab menulis di dalam ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yesus takut. Yesus seringkali justru berkata kepada orang banyak, Yesus justru berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu takut. Namun di ayat ini firman Tuhan menulis, Yesus takut. Bahkan tidak hanya sekedar takut, Alkitab menggarisbawahi sangat ketakutan. Berarti itu pergumulan besar yang dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar takut, tetapi juga ditekankan bahwa ada secara fisik menyertai ketakutan Tuhan Yesus. Bukti fisiknya apa? Maka peluh Tuhan Yesus atau keringat Tuhan Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau di dalam penjelasan medis itu sangat mungkin terjadi ketika pembuluh darah Tuhan Yesus pecah, maka bercampur dengan keringat menetes ke tanah. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengalami pergumulan yang hebat di Taman Getsemani. Jadi di awal pun Yesus sudah mengalami penderitaan. Di awal pun Yesus sudah mengalami pergumulan yang besar dan pergumulan yang hebat. Fakta yang kedua, murid-murid yang mengecewakan.
Bahkan sebelum Yesus harus menghadapi salib yang begitu menakutkan dan mengerikan, murid-murid yang harusnya memberikan support, murid-murid yang harusnya memberikan dukungan, murid-murid yang harusnya paling tidak menyertai Tuhan Yesus. Namun yang terjadi adalah murid-murid mengecewakan semuanya. Yudas menjualnya hanya demi 30 keping perak. Bagaimana mungkin bersama-sama selama 3 tahun menghadapi sukan dan duka bersama, tidur bersama, mengalami mujizat bersama-sama, semuanya dilakukan bersama-sama. Namun hanya demi 30 keping perak, Yudas muridnya yang dipercaya bahkan sebagai bendahara itu menjual Tuhan Yesus. Murid yang lain, kita tahu bahwa Petrus adalah murid yang paling menonjol dibandingkan dengan murid yang lain. Murid yang paling banyak dicatat di dalam kitab Injil. Murid yang termasuk salah satu murid terdekat daripada Tuhan Yesus. Kemana-mana Yesus selalu mengajak Petrus, satu di antara 3 murid paling dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi murid yang dekat dengan Tuhan Yesus bahkan berkata, sekalipun semuanya meninggalkan engkau, aku akan bersama-sama dengan engkau. Tapi nyatanya ketika ditanya oleh seorang budak, seorang hamba perempuan, bukankah engkau murid daripada orang Galilea itu? Petrus menyangkalnya. Bahkan menyangkal tidak hanya 1 kali, menyangkal hingga 3 kali. Bahkan yang ketiga, Petrus bersumpah tidak mengenal akan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin murid yang paling dekat dan paling diandalkan, murid ini menyangkalnya. Lalu bagaimana dengan murid-murid yang lain? Memang tidak tercatat seperti apa Filipus, Bartolomeus, seperti Tadius, anak Alfeus, seperti apa, tidak dicatat di dalam Alkitab. Namun yang dicatat ini, ketika Yesus menghadapi sengsara, semuanya meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendirian. Ketika di masa sulit, bukankah kita semuanya butuh yang namanya dukungan? Kita butuh support. Secara manusia, saya pun membayangkan bagaimana seandainya orang-orang terdekat dengan saya, orang-orang yang paling saya harapkan, orang-orang yang mungkin bisa menguatkan saya di masa-masa sulit, itu harapan saya. Tapi orang yang sama justru mengkhianati saya, menyangkal keberadaan saya, bahkan meninggalkan saya. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan hal yang mudah. Dan Yesus mengalami itu di Taman Getsemani. Jadi saudara-saudara, cawan yang harus diminum Tuhan Yesus itu bukan cawan yang mudah. Perjalanan Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan yang Bapaknya tugaskan buat dia, itu bukan hal yang mudah. Fakta yang ketiga, Yesus dicambuk. Alkitab menulis Markus 15 ayat yang ke-15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ada sebuah penafsiran, ada sebuah pemikiran. Pemikirannya seperti ini. Berapa kali Tuhan Yesus dicambuk? Kalau penerapan hukuman cambuk itu menurut hukum Yahudi, maka jumlah cambukan yang diterima oleh Tuhan Yesus itu adalah 39 kali. Tetapi saudara-saudara, karena pada waktu itu yang mengadili adalah Pilatus, yang mana hukum yang berlaku itu adalah hukum Romawi, maka ada kemungkinan Alkitab tidak mencatat secara persis jumlah daripada berapa kali Tuhan Yesus menerima cambuk.
Tetapi ada kemungkinan juga selain 39 kali, karena 39 kali pun itu jumlah yang sangat banyak, itu jumlah yang sangat menyakitkan. Menguras darahnya, menghancurkan dagingnya. Lebih lagi, kalau benar menurut penafsiran ini, bahwa karena hukum yang berlaku pada waktu itu adalah hukum Romawi, bahkan yang memberikan putusan untuk disesah adalah Pilatus, maka ada kemungkinan penerapan hukuman cambuk itu menurut Romawi. Dan menurut hukum Romawi, dari yang saya baca, itu jumlahnya adalah 121 kali dari kanan dan 121 dari kiri. Ini ditulis dari buku yang cukup terkenal, yaitu Manusia Kain Kafan. Dan kalau benar, ala Romawi cara mencambuknya, maka seperti kalau Anda lihat film The Passion of the Christ, itu cambuk yang digunakan untuk mencambuk, maaf, itu bukan cambuk ala sekaten, saudara. Itu bukan cambuk ala jarandor, bukan. Itu sakit, itu pedih, itu perih, betul. Tetapi hukuman kalau itu diterapkan menurut hukum Roma, maka cambuknya disebut flagrum. Flagrum itu adalah satu cambuk yang kepalanya itu terdiri dari beberapa tali. Yang mana di satu tali itu bisa dikaitkan yang dengan namanya logam tajam, dikaitkan dengan yang namanya tulang tajam, dan seterusnya. Maka kalau Anda lihat film The Passion of the Christ, ketika prajurit Romawi mencambuknya, itu ada beberapa tali dengan ujung yang sangat tajam, dan begitu terkena daripada tubuh Tuhan Yesus ditarik, maka daging daripada Tuhan Yesus ikut sobek, ikut hancur. Dan kalau benar penafsiran itu menurut hukum Romawi, 121 kali. Pernahkah saudara membayangkan betapa kejamnya sekaligus betapa hebatnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya? Kenapa saya harus menceritakan sedetail ini? Bukan untuk membuat saudara takut, membuat saudara ngeri, bukan itu poinnya. Tapi untuk membuat Anda dan saya ngerti, Anda ditebus bukan dengan sesuatu yang murahan. Anda ditebus dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang besar. Mau lanjut? Fakta yang keempat. Yesus diberi mahkota duri. Pemakaian mahkota duri menunjukkan bahwa Yesus dianggap raja, tapi raja mainan. Sebab kalau raja seharusnya mahkotanya tentu saja dari perhiasan yang berharga, mahkotanya dari emas, ada batu permata di dalam mahkota itu. Itu raja yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan Yesus bukan menerima mahkota seperti itu. Yang diterima Tuhan Yesus adalah mahkota duri. Mahkota duri yang sangat tajam. Anda kena duri kecil saja. Anda memegang sebuah tanaman, misalnya mawar bahkan, kena durinya saja Anda akan kesakitan. Dan duri yang menjadi mahkota Tuhan Yesus itu dari ranting jenis pohon tertentu, yang durinya sangat kuat, catat, sangat kuat sekaligus tajam. Maka begitu dipasangkan, Anda bisa membayangkan sakitnya seperti apa. Penghinaan, karena dianggap ini raja mainan, sekaligus penghinaan yang menyakitkan. Kalau Anda dihina, Anda direndahkan, Anda ditekan, diejek sedemikian rupa. Jauh sebelum kita mengalami, Yesus dihina lebih daripada itu. Raja mainan.
diberikan mahkota duri, diejek luar biasa. Fakta yang kelima, Yesus memikul salib yang berat dan kasar. Bukan salib seperti yang Anda bayangkan dalam peragaan Paskah, dalam drama-drama yang kita lihat, atau juga bukan salib yang seperti kita lihat beberapa gereja kuno. Ketika dalam perayaan kematian Tuhan Yesus seperti ini, mereka benar-benar diarak keluar untuk benar-benar memikul salib. Tapi saya bisa pastikan, salib mereka tidak seberat dan tidak sekasar salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Betapa beratnya salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus, sehingga Yesus pun jatuh berkali-kali. Yesus jatuh berkali-kali karena apa? Karena menunjukkan ketika Yesus disalib, benar-benar dia manusia 100%. Yang merasakan sakit, yang merasakan letih, yang merasakan lelah secara luar biasa. Ada bayangkan sebelumnya sudah dihajar sedemikian rupa. Ada membayangkan sudah dicambuk sedemikian rupa. Yesus mengeluarkan banyak darah dan dia harus memikul kayu salib itu. Dan dia harus memikul kayu salib sampai keluar kota, ke Bukit Golgota. Itu jarak yang lumayan jauh untuk berjalan kaki sambil memikul kayu salib itu. Sampai di tengah jalan Yesus bahkan sudah tidak kuat lagi memikulnya. Sampai kemudian tentara Roma memanggil Simon dari Kirene yang kebetulan lewat untuk membantu Yesus memikulnya. Kalau Anda menghadapi pikul salib dari dunia, saya bisa pastikan Yesus lebih dulu mengalaminya dan jauh lebih berat dari seberat apapun Anda dan saya pikul salib. Amin. Tidak bisa dibandingkan, saudara. Menurut penafsiran, kemungkinan besar total daripada berat kayu salib itu 136 kilo. Itu sangat berat, sangat kasar, sangat menyakitkan. Demi Anda, demi saya, Kristus lakukan itu. Fakta yang keenam, Yesus diludahi. Mungkin beberapa di antara kita pernah punya pengalaman seperti ini. Tapi sangat jarang. Saya sudah tidak ingat apakah pernah ada orang meludahi saya. Tetapi dia raja di atas segala raja. Dia punya kuasa. Dia melakukan mujizat. Dia menolong banyak orang. Dia bukan orang sembarangan. Tapi bisa dia diludahi. Diludahi itu artinya simbol penghinaan. Direndahkan sedemikian rupa. Dia adalah Allah. Benar dia menjadi sama dengan manusia. Dan sungguh benar apa kata yang tertulis di dalam Filipi 2. Mengambil rupa seorang hamba. Diinjak-injak. Diludahi. Saudara-saudara, Anda bisa bayangkan penghinaan seperti itu diterima oleh Tuhan Yesus. Fakta yang ketujuh, kalau Anda baca di dalam Matius pasal yang ke-26, nanti baca sendiri di rumah saudara, Matius 26 ayat yang ke-67, Yesus diludahi, tidak hanya diludahi, tapi Alkitab juga menulis, Yesus ditinju, orang meninjunya. Dan berikutnya dikatakan banyak orang memukulnya.
Yesus ditinju, itu artinya ada orang yang dengan sengaja mengerahkan tenaganya, mengerahkan kekuatannya untuk memukul Tuhan Yesus. Tapi menarik, kalimat berikutnya berkata seperti ini, banyak orang memukulnya. Saya itu kadangkala lihat di sosial media misalnya, ada orang yang melakukan penjambretan, lalu kemudian gagal, kemudian tertangkap, kemudian dihajar massa. Itu jelas-jelas jahat loh. Saya biasanya akan close, saya tidak akan lanjutkan. Saya tahu orang ini jahat, tapi saya itu enggak tega lihat ada orang dipukuli sedemikian rupa, babak belur, dipukuli terus. Maka kalau kita membaca ayat ini, kita berimajinasi, itu Yesus ditinju dan banyak orang memukulnya. Artinya sekelompok massa itu menyerang Tuhan Yesus, menghajar Tuhan Yesus, memukuli Tuhan Yesus. Fakta yang ke-8, ini puncaknya. Yesus disalibkan. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang salib itu. Kalau dari fakta pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga ke-8 Anda sudah membayangkan kengerian apa yang dihadapi Tuhan Yesus. Ini puncak daripada penderitaan Tuhan Yesus, bahwa Yesus disalib. Seperti yang saya bilang, bahwa salib itu hukuman yang paling mengerikan dan menakutkan. Kenapa? Karena salib itu sangat menyakitkan. Dipaku itu menyakitkan. Dan dia harus tergantung dalam posisi seperti itu. Itu sangat menyakitkan. Itu ngeri, saudara. Yang lebih ngeri adalah semenyakitkan sebuah hukuman kalau berlangsung cepat, selesai, ditembak. Saya belum pernah merasakan, tapi saya tahu pasti sakit. Dipancung, kepala dipenggal, itu sakit pasti. Tapi hanya berlangsung bahkan mungkin sekian detik, sekian menit. Yang paling menakutkan dari salib adalah menyakitkan, tapi sengaja diciptakan oleh Romawi, menyakitkan tapi berlangsung lama. Kalau perlu, jangan mati-mati. Ini siksaan yang sangat kejam, hukuman yang sangat kejam. Dan saya yakin di zaman sekarang, hukuman salib tidak pernah akan diizinkan. Karena begitu kejamnya dan begitu menyakitkannya hukuman salib. Bisa berlangsung sangat lambat kematiannya. Bahkan bisa berhari-hari. Tangannya dipaku dengan paku yang tentu saja sangat besar. Dan tubuhnya hanya mengandalkan daripada gantungan paku itu. Anda bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Dan kalau Anda lihat film maupun gambar Tuhan Yesus disalib, maka bagian lutut itu ditekuk 45 derajat. Betul enggak? Jadi tidak lurus, tapi ada semacam sandaran yang mana kaki Tuhan Yesus dipaku sehingga lutut daripada Tuhan Yesus itu ditekuk 45 derajat. Maksudnya apa? Supaya orang yang disalib dipaksa menanggung berat badannya dengan otot-otot pahanya. Dan itu sangat menyakitkan. Jadi semua bagian tubuh Tuhan Yesus tidak ada yang tidak sakit. Mulai kepala yang kena mahkota duri, mulai tangan yang dipaku, mulai kaki yang dipaku, bahkan otot-otot paha pun dipaksa harus ikut sakit. Karena kaki Tuhan Yesus harus ditekuk 45 derajat. Biasanya menyebabkan kram dan menyakitkan bagi otot paha. Dan semakin menyakitkan ketika otot paha mulai lemah.
Karena nanti yang menanggung adalah bagian kakinya. Itu ngeri sekali. Saya melihat behind the scene dari film The Passion of the Christ, yang mana pemeran utamanya Jim Caviezel yang memerankan Tuhan Yesus itu mengatakan, ketika dia harus acting memerankan Tuhan Yesus disalib, dia nyaris-nyaris menyerah. Dia nyaris-nyaris tidak kuat, tidak sanggup. Hanya acting, secara fisik dia merasakan sakit yang luar biasa. Anda boleh googling, Anda boleh cari tahu pengakuan Jim Caviezel. Sakitnya luar biasa. Saya beritahu, itu acting. Yang acting saja merasa sakitnya luar biasa, merasa tidak sanggup, merasa ingin menyerah. Pernahkah kita membayangkan Yesus benar-benar mengalami itu? Kenapa saya menceritakan semuanya ini? Tujuan saya sederhana, supaya Anda dan saya ngerti. Yesus berkorban untuk sesuatu yang besar dalam hidupmu. Maka selalu ada dua respon ketika Anda dengar yang seperti ini. Kalau Anda tahu cerita ini, ada dua respon. Respon yang pertama, tertulis di dalam Roma, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dengar saya baik-baik, ini poin penting sekali. Yesus mati buat Anda, Yesus mati buat saya. Dia menderita sangat-sangat berat buat Anda, buat saya. Maukah Anda menganggap seolah-olah itu biasa? Maukah Anda menganggap itu sepi? Artinya dipandang enteng, artinya disia-siakan. Makanya terus terang, kalau saya lihat ada orang Kristen, orang percaya meninggalkan imannya, saya seringkali mengatakan, tidak ada orang bodoh selain daripada orang yang meninggalkan iman. Tidak ada orang yang tidak tahu paling terima kasih dibandingkan dengan orang yang sudah menerima pengorbanan yang sedemikian besar, keselamatan yang sedemikian besar, tapi dia tanggalkan imannya demi yang lain. Terus terang saudara, saya tidak pernah habis pikir kalau ada orang Kristen, dia tinggalkan imannya demi apapun. Kalau saya boleh berkomentar pedas, keras, saya mengatakan itu orang paling bodoh yang pernah saya kenal. Dan saya akan mengatakan kepada saudara, jangan pernah jadi orang bodoh. Amin. Itu orang paling tidak tahu terima kasih. Kita tahu loh, Yesus mati buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa menjual iman kita? Kalau Anda dan saya masih setengah-setengah dengan Tuhan, itu kebangetan loh. Betul nggak? Maaf ya, hari ini kok kelihatannya Pak Gembala ngamuk-ngamuk. Bukan saudara. Saya hanya mengajak Anda itu benar-benar sama Tuhan itu jangan setengah-setengah. Coba yuk, manusia itu kan cenderung melakukan sama seperti yang dia terima. Saya tanya kepada Anda, Tuhan setengah-setengah enggak? Tolong jawab. Tuhan setengah-setengah enggak? Dia total enggak? Total. Sepenuh hati enggak? Sepenuh hati. Sempurna enggak? Sempurna. Kalimat sudah selesai, itu benar-benar sempurna pengorbanan Tuhan Yesus. Sudah tidak bisa ditambahkan lagi karena sudah mentok kasihnya, pengorbanannya, semuanya sempurna, mentok saudara. Manusia cenderung yang saya terima, saya akan lakukan sama ukurannya.
Kalau Yesus sudah mengasihi Anda sempurna, kasihmu sekarang sama Tuhan berapa banyak? Sama bulatnya, sama sempurnanya. Makanya Yesus itu dengan mantap berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena Dia tahu, Dia pun mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Maka tidak berlebihan kalau Anda membaca di dalam kitab Wahyu, pesan malaikat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Karena engkau tidak panas, tidak dingin, aku memuntahkan engkau. Hati-hati loh, yang setengah-setengah itu dimuntahkan Tuhan. Yang setengah-setengah, setengah-setengah itu gini loh, Anda dan saya masih Kristen, masih, tapi cuma kasihnya separuh, kesetiaannya separuh, kesungguhannya separuh. Yesus tidak jadi prioritas. Kalau ada hal yang lebih menarik, gampang banget ditukar, gampang banget dipinggirkan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal seperti ibadah misalnya, itu kan hal yang gampang dilihat, gampang orang tahu, kita pun gampang ngerti. Kadang-kala demi apa ibadah ditinggalkan, itu menurut saya saudara, masih setengah-setengah. Saya bukan memberhalakan ibadah seolah ibadah segala-galanya, bukan itu poinnya. Poinnya gini, kalau Yesus sudah mati, melakukan semuanya buat saya, apapun saya lakukan buat Dia. Bahkan kadangkala hanya untuk melayani. Kenapa sih kita masih setengah-setengah? Melayani masih hitung-hitungan. Kami tidak sempurna, saya jauh dari sempurna. Tapi saya selalu dalam hidup, saya tahu kok, saya ini ditebus. Saya orang sudah sangat beruntung. Saya tidak akan pernah setengah-setengah ikut Tuhan. Kalau saya bisa lakukan apa? Kerinduan saya adalah, saya lakukan untuk Tuhan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak Anda semuanya. Kalau ada orang bahkan sudah korbankan nyawanya buat Anda apakah masih setengah-setengah dengan orang itu? Mari responi saudara. Saya paling sedih kalau lihat orang Kristen sama Tuhan gak tenanan, itu sedih banget saudara. Sebetulnya bukan untuk kebaikan saya, enggak saudara. Tapi saya benar-benar, karena seringkali kita mengukur dengan apa yang kita lakukan. Makanya harusnya enggak gitu loh. Ada orang yang saya kenal tinggalkan Tuhan hanya karena pasangan hidup. Saya harusnya enggak gitu loh. Harusnya enggak gitu loh. Bahkan seharusnya kamu jomblo, kamu lebih bahagia loh. Karena kamu punya Yesus loh. Tapi kan hidup itu pilihan. Makanya saya mengajak Anda, ayolah sama Tuhan sungguh-sungguh. Sama Tuhan tenanan saudara. Ambil waktu doa sungguh-sungguh. Ambil waktu baca firman sungguh-sungguh. Ambil waktu saudara ibadah sungguh-sungguh. Saudara punya talenta melayani Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Hidupmu dan hidupku itu terbatas. Terbatas. Sisa hidup saya sekarang 47. Mungkin 20-30an tahun lagi. Puji Tuhan kalau sampai diberi usia tambah 30 tahun lagi, puji Tuhan. Tapi 20-30 itu cepat sekali dan sangat terbatas. Jangan sampai
yang saya paling takutkan, nanti ketika saya menjelang dipanggil Tuhan, sudah tua, dan saya belum melakukan apa-apa. Itu menakutkan. Karena apa? Mengecewakan gitu loh. Jangan buat hati Tuhan kecewa. Amin. Ayo saudara, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Maka respon yang kedua, respon yang terakhir, Matius 13 ayat yang ke-44. Respon yang pertama menganggap biasa, menyepelekan, menganggap sepi, menganggap tidak penting. Tapi respon yang kedua, saya ingin saudara belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Yesus itu kalau kasih perumpamaan simpel tapi sangat mengena, tajam sekali. Yesus kasih perumpamaan seperti ini. Surga, keselamatan itu seperti ada harta terpendam di sebuah ladang. Lalu kemudian orang berjalan dan melihat ternyata di ladang ini, di dalamnya itu ada harta terpendam. Maka yang dilakukan orang itu apa? Dia lihat benar-benar harta terpendam, lalu dia pendamkan lagi. Alkitab menuliskan, dipendam lagi. Kenapa dipendam, saudara? Karena dia punya rencana akan jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Alasan dia beli ladang itu bukan karena tanahnya. Alasan dia beli ladang itu karena di tanah itu, di ladang itu ada harta terpendam yang mahal harganya. Harta terpendam itu gambaran daripada keselamatan. Harusnya demi keselamatan itu dia rela jual semuanya. Rela buang hidup lamanya, rela buang dosanya, bertobat sungguh-sungguh. Supaya dia bisa menerima kasih karunia Tuhan. Itu orang pintar, berani lepaskan semuanya demi ikut Yesus. Tapi orang bodoh, dia menukarkan yang berharga untuk yang kurang berharga. Orang yang pintar, dia jual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena dia tahu di ladang itu ada harta terpendam yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan semua miliknya. Maka dia berani jual semua miliknya. Lepaskan segala sesuatu demi kita ikut Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal dirinya, pikul salib, ikut aku. Lepaskan semuanya. Lepaskan dosa-dosamu, lepaskan hidup lamamu, supaya kita menerima kasih karunia Tuhan itu. Responi keselamatan itu dengan sudut pandang yang berbeda, saudara. Saya menutup dengan ini. Yesus mati buat Anda. Yesus berkorban buat Anda dan saya. Apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan? Kalau Anda, kalau saya jadi orang yang tahu berterima kasih, Anda akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Putuskan pagi hari ini, aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mulia. Bahkan kalaupun kita menyediakan semuanya untuk Tuhan, tidak akan pernah loh menggantikan pengorbanan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.